Kami beranggotakan 6 orang, saya sendiri, Nilo Putu Melani, Ketut Meita Asgianti Putri, Francisca Mesomuda, Yohana Eudisia Timu, Yolanda Romidar Lumba Gaul, dan Valerian Louisa Maria Butar. Abad Pertengahan. Di dalam sejarah Eropa, abad pertengahan dimulai pada kurun waktu sekitar 5-15 Masehi. Abad pertengahan ini dimulai sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Pada abad pertengahan ini, secara tradisional dibagi menjadi 3 kurun waktu, yaitu diantaranya abad kuno, abad pertengahan, dan abad modern. Tokoh-tokoh pendidikan abad pertengahan. 1. Plotinus. Kedua, Augustinus. Ketiga, Boethius. Dan keempat, Anselmus. Tokoh pendidikan pada abad pertengahan yang pertama yaitu Plotinus. Plotinus lahir pada tahun 204 Masehi di Mesir, daerah Leukopolis. Plotinus, filsafat pertama yang mengajukan teori penciptaan alam semesta. Pada tahun 232, ia belajar filsafat di Alexandria kepada guru bernama Antimonius Saccas, kurang lebih selama 11 tahun. Ia mengajukan teori emanasi yang diikuti oleh banyak filosofi Islam. Filosofi Plotinus kebanyakan berbau mistik, bahkan tujuan filsafat berbau pemahaman mistik. Pada tahun ke-232, ia mengikuti Raja Gorneus ingin mempelajari dan memperdalam pengetahuan tentang kebudayaan Parsi dan India. Pada tahun 244, Raja Gorneus terbunuh. Kemudian ia melarikan diri ke Antakya. Pada umurnya yang ke-40 tahun, ia pergi ke Roma dan menjadi pemikiran terkenal pada zaman ini. Plotinus meninggal pada tahun 270 Masehi di Monturnai, Campania, Italia. Hal yang dibahas tentang filsafat Plotinus, yang pertama adalah metafisika Plotinus, yang kedua adalah etika dan estetika Plotinus, yang ketiga adalah teori tentang jiwa, yang keempat adalah teori tentang ilmu, yang kelima adalah bersatu dengan Tuhan. Tokoh yang kedua adalah Agustinus. Aurelius Agustinus lahir pada 13 November 354 di Tagaste, Afrika. Kini menjadi wilayah Aljazair. Ia menempuh pendidikan dalam bidang gramatika dan aritmatika. Ia adalah penganut agama Kristen yang taat dan saleh. Pada tahun 395 sampai dengan 396, ia menjadi uskup di Hippo, menggantikan uskup Valerius tahun peperangan bagi Imperium Romawi. Di tengah penyerbuan Vandal yang mengepung Hippo pada tanggal 28 Agustus 430, Agustinus meninggal dalam keadaan suci dan kemiskinan yang dialami. Setelah penaklukan itu, orang Vandal menghancurkan semua yang ada kecuali gereja dan perpustakaan Agustinus yang dibiarkan tanpa diganggu. Beberapa aliran atau pemikiran dari Agustinus. Yang pertama, tentang Tuhan dan manusia. Ajaran Agustinus dikatakan berpusat hanya pada Tuhan dan manusia, namun ajarannya lebih berpusat pada Tuhan saja. Yang kedua, teori pengetahuan. Agustinus berpikir bahwa Tuhan mencurahkan cahayanya pada jiwa manusia yang menyebabkan jiwa itu mampu menangkap kebenaran terakhir dan tidak tetap berubah. Yang ketiga, teori tentang jiwa. Menurut Agustinus, jiwa tidak mempunyai bagian karena ia immaterial. Akan tetapi, jiwa mempunyai 3 kegiatan pokok, yaitu mengingat, mengerti, dan mau. 3. Boethius. Boethius lahir sekitar 408 Masehi di Roma, Kerajaan Odoaker. Ia adalah filosofot yang semasa dengan Agustinus dengan mempunyai gaya hampir serupa.
Pemikiran Boethius memiliki pengaruh penting terhadap filsafat pada akhir era filsafat klasik dan awal masa abad pertengahan. Karya Boethius yang paling terkenal berjudul tentang penghiburan dari filsafat yang ditulis waktu ia dalam pembuangan. Buku yang berjudul The Consolation of Philosophy merupakan buku filsafat klasik. Ia mengatakan sebagai penemuan aquarium yang merupakan bidang studi pokok abad pertengahan dan sebagai filosofi subklasik pertama. Yang keempat ada Anselmus tahun 1033 sampai 1109. Anselmus cukup agung, lahir di Aosta, Italia sekitar tahun 2023. Ia menolak keinginan ayahnya agar meneliti karir di bidang politik. Anselmus adalah seseorang terpelajar. Ia seseorang ahli Kristen yang mencoba memasukkan logikanya dalam imannya. Anselmus berpegang pada moto yang dipegang Agustinus, yaitu "Saya percaya maka saya ada". Credo ergo sum. Di sini dimaksud tanpa adanya wahyu tidak ada kebenaran. Karena itu mereka yang mencari kebenaran harus beriman dahulu pada wahyu tersebut. Adapun 3 karya yang dihasilkannya yaitu: yang pertama, Monologium, membicarakan adanya Tuhan. Yang kedua, Prosologium, membahas tentang adanya dalil-dalil Tuhan. Yang ketiga, Catechismo, Wikud Pekamen, berisi ajaran tentang tobat dan petunjuk tentang cara penyelamatan melalui Kristus. Anselmus berpendapat bahwa ia akan mendahulukan iman daripada akal, karena baginya akal hanyalah pembantu wahyu. Tokoh-tokoh pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau yang dikenal dengan Raden Mas Soehardi Sodjoningrat 2 Mei 1889 sampai 26 April 1959 adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang diakui sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1992, beliau mendirikan Sekolah Taman Siswa. Ia menyelenggarakan tujuan membantu siswa menjadi manusia yang merdeka dan mandiri. Beliau mengartikan mendidik sebagai upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan. Semboyan. 1. Ingarso sung tulodo. Ingarso artinya itu di depan atau di muka. Sung berasal dari kata ingsung yang artinya saya, tulodo berasal dari tauladan. Jadi makna dari ing ngarso sung tulodo adalah menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya. 2. Ing madio mangun karso. Ing madio artinya di tengah-tengah, mangun berarti membangkitkan, membangun atau mengunggah, karso diartikan sebagai bentuk kemauan atau niat. 3. Tuturi handayani. Tuturi artinya mengikuti dari belakang, handayani berarti memberikan dorongan moral atau dorongan semangat.